Hari ini saya mau bertanya, mengapa Allah menamakan manusia pertama Adam? Nah, ini untuk menjawab Yochebed, di dalam bahasa Ibrani, Adam itu artinya bisa laki-laki, bisa juga artinya manusia. Jadi Adam ini artinya laki-laki, juga bisa artinya manusia. Loh, jadi ada manusia namanya manusia. Nah, ini aneh ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, seperti ada manusia dinamai manusia. Kenapa Adam disebut Adam? Kenapa dia disebut Adam yang artinya manusia? Jawabannya adalah karena dia menjadi wakil dari semua manusia. Dia mewakili kita semua. Dia adalah manusia pertama dan dia menjadi bapaknya semua manusia. Dia menjadi perwakilan yang pertama. Sayangnya Adam gagal. Adam jatuh dalam dosa. Sehingga kita punya perwakilan yang gagal. Nah, kalau perwakilan kita gagal, kepalanya gagal, maka kita semua ikut gagal. Itu sebabnya Tuhan kirim Adam yang kedua. Manusia yang kedua, yaitu Kristus. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi wakil yang kedua. Meskipun kedua, tapi dia yang lebih baik. Dia yang sempurna. Adam gagal, Yesus berhasil. Nah, ini dicatat oleh Paulus di dalam Roma pasal yang kelima, ayat 12-21. Jadi ada Adam yang pertama, ada Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita kepalanya bukan lagi Adam saja. Kita ini manusia, maka Adam adalah kepala kita. Tapi kita manusia yang ditebus, manusia yang baru. Dan kepala bagi manusia yang baru adalah Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya Tuhan menamai manusia itu Adam, karena seharusnya dia menjadi kepala dari semua umat manusia. Namun sekarang ada Kristus menjadi kepala dari semua ciptaan yang baru. Nah, harap ini bisa menjawab pertanyaan dari Yochebed. Izin bertanya, apakah salah untuk orang Kristen menggunakan tato? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Alexa. Nah, anak-anak sekalian, di surat Paulus bilang kita ini bukan cuma pikir tentang mana benar, mana salah. Lalu kalau yang benar dikerjakan, kalau yang salah jangan dikerjakan. Tapi kita juga mesti berpikir tentang mana yang berguna dan mana yang tidak. Ada gunanya atau tidak? Apakah gunanya itu guna yang memang jadi berkat bagi orang lain atau tidak? Nah, kalau ada orang bilang, saya mau dong ditato. Kenapa ditato? Supaya nanti orang dapat berkat. Ah, berkat apa? Kamu ditato ke orang lain dapat berkat. Iya, saya mau tulis di tangan saya, Tuhan Yesus mencintaimu. Nah, ini jadi tato. Nanti kalau orang baca dia tahu Tuhan Yesus mencintai. Tetapi kulit bukan untuk pesan tulisan. Tulisan biasanya ditulis di kertas atau di sebuah pamflet atau kalau zaman dulu di papirus atau di kodeks, itu buku kuno. Tapi tidak pernah ditulis di badan karena badan kita bukan untuk dibaca huruf-huruf yang ditaruh di kulit. Tapi kenapa ada orang pakai tato? Karena kelompoknya memang mengajarkan bahwa untuk menjadi ciri khas kelompok ini mesti ada tato. Sama ya dengan orang-orang yang pakai baju batik. Ini ciri khas. Orang-orang di Indonesia banyak yang sukunya ada baju batik. Jadi pakai baju yang jadi ciri khas dari kelompok. Nah, tato itu jadi ciri khas. Ciri khas apa? Ciri khas untuk ada satu istilah. Nah, ini istilah di dalam zaman sekarang namanya graffiti. Apa itu graffiti? Graffiti berarti karya seni yang tidak umum, yang tidak ditaruh di tempat yang biasanya. Misalnya, ada orang taruh graffiti, tapi taruhnya itu di tembok. Nah, ini jadi salah, graffiti yang kacau. Taruhnya di rumah orang, taruhnya di dinding yang tadinya harusnya bersih, taruhnya di rumah orang dicoret-coret, itu graffiti yang salah. Sayangnya, graffiti yang salah termasuk coret-coret di badan, harusnya tidak. Tapi di zaman kita, ada orang-orang yang mau melawan pengertian yang biasa tentang graffiti. Saya nggak mau graffiti yang biasa, saya mau graffiti yang aneh, yang unik. Taruh di rumah orang, taruh di tembok, taruh di dinding, atau taruh di kulit. Nah, ini tidak tepat. Nah, jadi kalau kita mau jadi bagian dari kelompoknya orang Kristen, cirinya itu bukan dengan tato, cirinya adalah dengan berbuat baik, dengan cinta Tuhan, cinta sesama, mempunyai sifat adil, mau menjalankan yang Tuhan mau. Ini baru cirinya orang Kristen, bukan pakai tato, tapi pakai perbuatan baik yang dinyatakan. Lalu bagaimana kalau ada orang sudah pakai tato lalu mau bertobat? Saya mau jadi orang Kristen. Masa tatonya mesti dirobek kulitnya? Kan nggak bisa, ngeri. Terus gimana? Nggak apa-apa. Yang sudah lewat, Tuhan tidak ingat lagi. Jadi kalau nanti di gereja, adik-adik atau anak-anak ketemu orang ada tato, jangan dimarahin. Karena dulu dia pakai tato, sekarang dia mau bertobat, tapi sudah tidak bisa hapus. Tapi yang belum ada tato, jangan taruh tato. Nanti kamu jadi lakukan graffiti yang salah. Itu nanti nggak bisa dihapus, nanti menyesal
terus-menerus. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Semoga jawabannya memberi berkat. Jika dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu, manusia mulai ada sejak kapan? Karena di Alkitab, manusia dan hewan darat diciptakan pada hari ke-6. Tetapi dinosaurus telah punah sebelum manusia ada. Bahkan sebelum itu, bumi masih belum bisa dihuni sampai berjuta-juta tahun baru mulai bisa dihuni oleh makhluk hidup bersel satu dan dari hewan bersel satu. Sampai makhluk hidup multiseluler membutuhkan jutaan tahun lagi. Terima kasih. Berikut ada pertanyaan dari Krisan. Ini merupakan pertanyaan yang mempunyai jawaban panjang sekali sebenarnya karena kita harus bandingkan dengan teori-teori tentang umur bumi, kemudian tentang penanggalan melalui melihat karbon dan lain-lain. Nah, ini semua adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Ini coba cari tahu, sebenarnya bumi ada dari kapan? Lalu tulang fosil ya yang sudah mempunyai mineral menggantikan kalsium itu diselidiki, kemudian dicek, dan akhirnya ditemukan usia bumi yang sudah puluhan juta dari tahun yang lalu. Nah, ini merupakan teori-teori yang dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Lalu orang mulai membandingkannya dengan Alkitab dengan mengatakan, loh, kan di kitab Kejadian dikatakan Tuhan menciptakan 6 hari, setelah itu hari ke-7, setelah itu lanjut sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung dari kitab Kejadian sampai sekarang, harusnya belum terlalu lama. Jadi bagaimana mengerti ini? Hal pertama yang harus kita tahu adalah kitab Kejadian pasal pertama. Itu bersifat sangat-sangat simbol, sangat-sangat menyatakan tentang cara Tuhan untuk menekankan aspek penciptaan di mana seluruh bumi itu disiapkan oleh Tuhan menjadi tempat dia dan manusia mau berdiam. Jadi Tuhan akan tinggal di bumi bersama dengan manusia. Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan topangan untuk seluruh ciptaan. Apakah Kejadian 1 sedang membicarakan secara detail bagaimana Tuhan memulai alam semesta? Jawabannya tidak. Karena di situ tidak ada teori dijelaskan tentang bagaimana Tuhan memulai alam semesta. Hanya dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia mencipta, dengan urutan apa, dengan cara bagaimana, dengan proses apa, itu tidak ditulis oleh kitab suci. Jadi ada hal-hal kitab suci memang tidak tertarik untuk bahas. Karena tidak digerakkan oleh Tuhan, para penulis Alkitabnya, untuk membahas itu. Lalu bagaimana kita bisa mengerti? Mari kita kaitkan dengan penelitian dari ilmu pengetahuan. Mungkinkah sudah ada makhluk yang diciptakan lama sebelum ada manusia? Mungkin. Tapi kan Alkitab tidak menulis. Alkitab memang tidak menulis semua. Nah, jadi biar kita pelajari baik-baik, lalu lihat apa kekuatan teori dari ilmu pengetahuan, apa kelemahannya. Lalu, jangan terlalu sering mau paralelkan, mau sambungkan ilmu pengetahuan dengan Alkitab, kalau Alkitab sedang tidak bicara tentang bagian ilmu pengetahuan itu. Jadi kalau kita baca Kejadian 1 tidak cerita semua tentang cara Tuhan mencipta, tapi Kejadian 1 menceritakan bagaimana Tuhan menyiapkan bumi menjadi tempat suci untuk dia dan manusia berdiam bersama. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan membuat mulianya ditarik dari manusia, dan akhirnya bumi menjadi sangat kacau dan rusak, terutama oleh karena dosa manusia. Nah, biarlah ini mendorong kita semua mau belajar lebih baik, lebih lengkap, dan lebih sungguh-sungguh. Lalu mulai lihat baik-baik, apa sih teori-teori yang ada yang berusaha untuk kaitkan ini dengan kitab suci. Ini jawaban saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Krisan. Tuhan memberkati.